Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya antara kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, kasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat serta salam ini tersambung kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amma ba'd. Oke, hai teman-teman. Ada yang kenal sama tokoh yang muncul di layar kanan kiri Anda? Kemarin cukup viral begitu ya, potongan video beliau saat ada di eventnya Town Hall-nya Pak Gita Wirjawan begitu di Endgame. Salah satu statement beliau yaitu menyampaikan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia hari ini itu turun begitu. Beliau menyampaikan dari tahun 78 surveinya sampai ya berarti tahun terakhir kemarin posisinya dari 109,6 turun jadi rata-ratanya 78,4 gitu. Yang paling gongnya lagi turun 8 lagi kita jadi gorila gitu. Jadi kecerdasan gorila itu ada di 70 sampai 10 angkanya begitu ya. Jadi kita sebenarnya sedang bersaing dengan kecerdasan gorila. Tambah ironinya, IPK rata-rata ini ada di Indonesia gitu ya. Yang mana mayoritas itu adalah umat Islam gitu. Apa cukup ironi? Karena teman-teman menyadari ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, sering kita mendapati beberapa kata begitu ya di ayat-ayat Al-Quran seperti yatafakarun begitu ya, yaqilun, yatadabarun, yatadakarun gitu, itu ulil albab begitu. Semua tentang aktivitas mengenai berpikir begitu. Bahkan Al-Quran sering memakai frase apakah begitu. Apakah kalian tidak berpikir? Ini akan berarti bagi kalian yang kemudian menggunakan akal, kalian tidak mengambil pelajaran dan sebagainya. Seakan-akan Al-Quran itu memberi tekanan yang cukup gitu ya terhadap aktivitas intelektual ini begitu. Dan perintah ini ditujukan pada kita, umat manusia gitu ya. Tidak disebutkan di sana wahai gajah atau wahai gorila begitu ya. Padahal gajah hari ini cukup cerdas membantu bencana mindahin kayu gitu ya. Oke, alasannya kenapa kemudian perintah itu ditekankan kepada umat manusia. Next, nah, oke. Alasannya karena lebih kepada penciptaan manusia itu sendiri begitu ya. Jadi salah kemudian kesempurnaan manusia itu di penciptaannya itu adalah di struktur otak yang kemudian berikan kepada kita begitu ya. Oke, kita mulai dari yang paling primitif dulu, yaitu reptilian brain begitu. Jadi reptilian brain ini adalah struktur otak paling primitif begitu. Dia bukan otak berpikir tapi dia otak reaksi, respon. Kemudian kita lebih familiar, kita kenal dengan 5F begitu ya. Ada yang tahu? Ini survival atau kemudian kita sebut dengan insting 5F. Ada yang tahu? Food, flight, fight, freeze,
reproduksi gitu ya. Yang terakhirnya reproduksi. Jadi kalau eh, teman-teman pernah memperhatikan sekitar kita, misalkan makhluk-makhluk yang kemudian punya otak seperti kelompok mamalia maupun reptil gitu, teman-teman pernah memperhatikan ketika ada cicak di meja terus kita buka apa gitu, apa yang dia lakukan? Kebanyakan apa? Diem, dia. Freeze ya. Dia seakan ngomong, aku nggak terlihat gitu ya. Begitu kita meleng dikit, nah dia baru pergi gitu. Nggak pernah kemudian kita ngelihat golongan reptil, saya kelihatan sedih atau bahagia gitu. Kalau sapi pernah ya ngelihat ketika misalkan korban lihat temennya disembelih, dia nangis, atau ada raut yang sedih gitu ya. Karena apa? Mamalia di eh, sematkan atau kemudian otaknya itu ada kemampuan mengenai eh, emosi gitu ya, merasakan gitu. Nah, otak yang kemudian di lapisan atas ya yang kita kenal dengan mammalian brain ini, dia adalah otak yang kemudian punya kemampuan berpikir kurang lebih begitu. Tapi berpikirnya lebih ke arah feeling, lebih ke arah merasakan emosi, keterikatan sosial begitu ya, terus merasa diterima, ditolak, dihargai. Nah, itu proses berpikirnya ada di otak yang ini. Yang membuat kemudian manusia itu sempurna ada otak yang kemudian paling besar, yang warna biru itu, atau yang kemudian kita kenal dengan neokortex gitu, akal gitu ya. Nah, di akal ini aktivitas yang terjadi adalah aktivitas menganalisa, merenung, merefleksikan, mengambil hikmah di mana? Oh, di situ. Kemudian merencanakan, memutuskan begitu ya. Jadi karena kesalahan ini manusia kemudian dibebani tadi dalam tanda kutip eh, salah satunya adalah keberanian untuk memutuskan. Kemarin Prof. Kurais menyampaikan juga tentang soal pengambilan keputusan begitu ya, bahwa jangan takut tentang mengambil keputusan ya. Karena konsekuensi dari mengambil keputusan kalau nggak benar ya salah gitu. Dan manusia tempatnya salah. Nah ini dan kita kan nggak berani memaksimalkan anugerah otak kita yang paling besar itu neokortex itu ada di pengambilan keputusan. Kita lebih seneng kalau orang lain yang ngambil keputusan. Jadi kalau salah yang bisa kita nyalahin orang lain gitu ya. Itu berarti sedang mode reptiliannya flight gitu, menghindari. Oke. Nah, atas dasar penciptaan inilah makanya kenapa kemudian perintah berpikir itu hanya ditujukan kepada manusia. Oke, next. Nah, ini kurang lebih contoh perilaku begitu ya. Kalau eh, kita sedang menghadapi masalah gitu, kalau kita hanya menggunakan kemampuan otak reptil kita, respon atau behavior yang keluar, yaitu adalah marah, menyalahkan gitu ya. Kalau kemudian kita tingkatkan penggunaan otaknya ke yang versi Malia, maka akan muncul rasa baper gitu ya, merasa tidak dihargai gitu. Nah, kalau kita gunakan otak kita yang neokortex itu akan memahami akar masalah, kemudian mencari solusi gitu. Ketika menerima feedback, kalau kita hanya mengandalkan otak reptil kita akan defensif gitu. Kalau kemudian otak mamalia kita bekerja, mungkin ya tersinggung, tapi kalau kita menggunakan akal, itu kita akan respon yang kita keluarkan adalah apa yang kemudian bisa saya perbaiki. Misalkan perilaku berikutnya mengenai perubahan kebijakan gitu ya. Reptil akan menolak otomatis gitu. Karena reptil tadi sifatnya kan reaktif gitu ya. Jadi lebih ke automatically. Nanti kita akan ngomongin soal conscious, under conscious,
atau kalau di buku yang cukup populer tentang thinking fast, thinking slow gitu ya. Eh di versi mamalianya itu akan kita punya kesan tidak dianggap gitu. Nah, kalau kita menggunakan akal kita akan mencoba untuk menganalisis manfaat dan resiko dari perubahan itu. Keputusan kemudian ketika ada stimulus gitu ya, yang masuk ke kita menggunakan otak yang mana kurang lebih gitu. Nah, kalau di antara kita itu ada yang marah-marah, langsung spontan gitu ya, teriak, bantu, itu berarti kita sedang beroperasi setara reptil gitu ya. Jadi ya setara kadal, setara ya. Tapi buaya bisa jangan lupa tahajud ya nanti uhti gitu ya. Enggak orang yang taraf kemudian berpikirnya ada di level ini. Ada. Teman-teman mungkin ingat yang dulu di Instagram ada dua pasangan naik motor entah Mio atau apa gitu ya. Dicegat polisi, ditilang. Responnya dedeli motore. Dicepoti kabeh gitu kan ya. Wah itu emosi mas. Oh enggak, wong itu motornya ceweknya. Kalau kita kan nggak seharusnya ngerusak punya ceweknya kan gitu ya. Udah gitu ditinggal lagi gitu ya. Orang yang kemudian hanya punya kemampuan mengandalkan otak reptil kurang lebih gitu. Eh Behaviornya reaktif gitu. Nah, ya kalau kemudian ada gitu ya di antara kita itu kalau marahnya diem gitu ya, ngambek, unfollow Instagram, WA, nggak mau makan siang bareng, terus apa lagi? Misalkan mau diklarifikasi, besok ya, minggu depan, bulan depan, misalkan gitu ya. Nah, itu berarti kita baru beroperasi setara dengan mama. Berarti setara anjing, kucing gitu ya, sapi, gorila gitu ya. Kalau kata dokter Yu Hasan tadi itu. Kalau di antara kita itu marahnya santun gitu ya, dicerna dulu gitu ya, diresapi secara emosional gitu, kemudian dianalisa, yang keluar adalah, oke, saya kurang setuju, izinkan saya jelaskan alasannya gitu. Nah, kurang lebih itu baru kemudian kita menjadi manusia seutuhnya gitu, karena kita menggunakan otak yang paling besar yang Allah kemudian berikan kepada kita. Tadi saya sudah sebut tentang conscious sama subconscious mind begitu ya. Nah, kalau kemudian kita bandingkan atau kita kaitkan dengan struktur otak kita, itu otak reptilit 100% adalah subconscious mind atau pikiran tidak sadar gitu ya, pikiran bawah sadar. Ya sifatnya otomatis gitu ya, tidak butuh logik gitu. Eh dan ironinya kita beroperasi itu didominasi oleh subconscious mind ini daripada conscious mind gitu ya. Ini nanti bukan ngomongin soal baik dan buruk, ini soal sunatullah bahwa kemudian kita itu bergerak lebih banyak didominasi oleh subconscious mind. Kemudian otak mostly subconscious gitu ya, sedikit conscious. Eh, Kemudian akal atau cortex itu adalah post conscious mind begitu. Teman-teman pernah ini nggak menyadari ketika mau makan itu harus analisa merenung, ini sendok ada di sudut sekian, harus angkat sekian, masuk kecepatan sekian enggak ya? Makan aja gitu, otomatis gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sedang bekerja dalam subconscious mind tadi itu. Tapi subconscious mind itu dibentuk dari conscious dulu gitu. Jadi atau kemudian teman-teman ketika pulang atau pergi atau pulang kerja, pernah kemudian berpikir yang keras untuk menentukan jalur
Ya ya. Ketawa. Memang kultumnya terinspirasi obrolan Senin. Karena sampai hari Senin kemarin saya masih bingung mau kultum apa. Itu karena sebenarnya hasil dari conscious mind yang diubah menjadi sebuah prosedural yang kemudian disimpan dalam otak reptilian kita gitu. Jadi kayak kita naik sepeda atau naik mobil mungkin gitu. Awal mungkin kita pikir oh, RPM 3000 ini yang manual gitu ya. RPM 3000 berarti saatnya injak kopling, pindah gigi ke atasnya begitu ya. Begitu itu kita latih sebulan, 2 bulan, 3 bulan otomatis gitu. Tanpa harus melihat speedometer, itu akan kedengaran oh raungan mesin segini berarti harus pindah. Nah, sebagian besar kehidupan kita itu berjalan di subconscious mind. Tapi itu dilatih dari conscious mind begitu ya. Atau kalau kemudian teman-teman pernah baca bukunya Thinking Fast, Thinking Slow-nya dan Kahneman, iya ya. Karena Fajri kemarin habis beli gitu. Itu kita kenal yang namanya sistem satu, sistem dua begitu ya. Nah kita itu bekerjanya banyak dari sistem satu begitu. Baru kemudian kalau sistem satu nggak ketemu kita ke sistem dua. Silakannya sebenarnya kalau kemudian sistem dua nggak pernah kita latih tadi itu sistem satu kita ya amburadul gitu. Kita nggak kemudian belajar, belajar atau kemudian berpikir kritikal apa dan sebagainya ya kemampuan sistem satunya ya rendah kurang lebih gitu. Nah, untuk kemudian kita berpikir cepat, seperti pulang tadi, atau kemudian kita ngetik tanpa harus melihat keyboard dan sebagainya, itu berarti kita harus melatihnya dengan berpikir lambat gitu. Jadi kalau kita pengen bisa berpikir cepat, kita harus berani berpikir lambat, kurang lebih. Oke, jadi tugas kita bukan untuk memati otak reptil atau mamalia kita, karena itu nggak mungkin, karena itu satu satuan eh, pekerjaan gitu ya, atau tugas gitu ya. Tapi tugas kita memastikan neokortex itu tetap di kursi kemudi begitu ya. Jadi neokortex kita jadikan sebagai benteng terakhir sebelum kita mengeluarkan kata-kata atau kemudian kita mengeluarkan tindakan begitu. Selama itu masih di pikiran akan kemudian membuat masalah gitu. Saya contohin gitu. Korbannya siapa? Fajri aja deh. Saya marah sama Fajri. Di otak saya ngomong, Fajri Bajaringan. Fajri Segawon gitu ya. Fajri Medo misalkan gitu. Selama masih di pikiran saya, itu nggak akan jadi begitu saya keluarkan atau saya wujudkan dalam behavior gitu ya. Dengan ngomong, Fajri kamu bajaringan gitu. Nah itu akan salah. Nah, kapan kemudian oh aku memutuskan untuk mengeluarkan kata-kata itu atau kemudian aku melakukan entah tadi banting pintu, banting gelas atau dan sebagainya. Nah, neokortex adalah kemudian gerbang terakhir kurang lebih untuk layak nggak kemudian aku harus mengeluarkan kata-kata itu, siap nggak saya dengan konsekuensinya. Oke, berikutnya kaitannya dengan Maslow hierarki. Ini cukup terkenal gitu hierarki ini di di dunia psikologi needs gitu. Kalau yang kita bandingkan dengan struktur otak kita, level satu sama level 2-nya Maslow hierarki ini berarti di otak apa? Reptil gitu ya. Nah, ini sifatnya sih gitu. Orang lapar makan, orang takut lari, orang marah berani ya payo padu gitu. Kemudian orang nggak lanjut yang F terakhir. Kemudian setelah itu naik gitu. Kalau kemudian kebutuhan dasarnya itu dipenuhi, dia akan ngomongin ke safety gitu. Ngomongin bahwa oh, besok aku seharusnya tetap bisa makan, aku makanya kemudian mulai misalkan mengumpulkan makanan apa dan
Kemudian di level 3 dan 4-nya, itu berarti bekerja di otak apa? Mamalian, ya. Karena mamalian ngomongnya soal keterikatan sosial gitu ya, merasa gitu ya, satu soal nyari validasi gitu. Nah, kalau kemudian kita ngomongin kingdom animalia gitu ya, atau kerajaan binatang, yang mana manusia itu dimasukkan ke sana gitu ya. Satu-satunya hal yang kemudian membedakan kita dengan binatang lainnya ada di level paling atas. Jadi kalau kita itu hidup hanya berhenti level 1, 2, 3, 4, ya berarti nggak beda dengan gajah yang kemudian hari ini membantu manusia ngangkatin pohon di sana gitu ya. Kera yang bantu metikin kelapa gitu. Atau anjing yang kemudian bantu main di sirkus gitu. Ketika saya ngomong anjing ada yang merasa sakit hati? Saya harap enggak ya. Kalau ada yang sakit hati gitu berarti ya mentok di mammalian brain gitu. Oke, jadi yang membedakan manusia dengan hewan lainnya ada di level paling atas. Jadi kalau kemudian kita nggak memberdayakan diri kita atau kemudian mengarahkan perjalanan kita itu ke aktualisasi diri, ya kita berarti menjadi manusia seutuhnya. Maka menjadi benar perkataan beliau, Buya Hamka, ketika menyampaikan statement ini, kalau hidup sekedar hidup, maka babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar kera juga bekerja. Jadi yang membedakan manusia kemudian harus berani untuk tadi mengaktualisasi diri. Oke, terus kaitannya apa dengan yang mungkin kita sering dengar gitu ya, IQ, EQ, SQ begitu ya. Nah, kenapa kemudian reptilian nggak tak masukin sini? Karena reptilian tadi bukan otak berpikir begitu. Dia adalah otak reaksi. Otak berpikir itu ada di mamalia dan neokorteks gitu. Nah, kurang lebih integrasinya seperti ini. Jadi IQ itu adalah kemampuan untuk menganalisa, EQ itu kemampuan untuk mengelola emosi. Kemudian kecerdasan spiritual itu adalah menggabungkan antara akal dengan hati gitu ya. Antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional gitu. Sehingga terbentuk arah moral, makna gitu ya, prinsip hidup. Jadi IQ membuat kita pintar, EQ membuat kita bijak, SQ membuat kita benar gitu. Jadi kalau mengandalkan IQ aja kita bisa terjebak kepada yang mungkin near empati gitu ya. Enggak secara practically mungkin itu eh, baik tapi nggak benar gitu ya. Sehingga kita perlu mengkombinasikan antara kecerdasan IQ dan eh, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Oke, terakhir, maka ketika Quran menyampaikan, tidakkah kalian pikir, itu bukan berarti teguran untuk akal kita, tapi undangan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, isyarat bahwa hidup manusia bukan hanya soal reaksi, tapi soal keputusan, prinsip, dan arah, agar kita sebagai manusia seutuhnya. Karena Rasulullah pernah menyampaikan, sebaik-baik dari kita adalah bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.